Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kamadin Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana memahami secara singkat tentang IT governance. Baik, sebuah perusahaan dalam menjalankan roda organisasi untuk memenuhi visi dan misinya, maka dibutuhkan peran dari teknologi informasi. Karena pada hakikatnya, sebuah organisasi perlu dalam mengelola sumber daya teknologi yang dimiliki atau IT manajemen dengan berbagai standar internasional yang dibutuhkan seperti COVID, ITIL, ISO 20000, TOGAF, dan lain-lain. Nah, sekarang perlu kita tinjau sedikit berbagai sumber daya teknologi informasi yang perlu dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yakni software, hardware, database, infrastruktur jaringan, infoware, dan brainware atau pengguna itu sendiri. Dan di samping itu juga, sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan dan dianggap perlu adalah backup system, ruang server, data center, cyber security, dan lain-lain. Nah, mari kita mencoba memahami IT governance itu sendiri sebenarnya seperti apa. Nah, Informasi System Audit and Control Association atau ISACA adalah asosiasi global yang membantu individu dan perusahaan mencapai potensi positif dari pemanfaatan teknologi informasi. ISACA yang dalam entitas risetnya ITGI, Information Technology Governance Institute, yang telah menyusun sebuah kerangka atau framework COVID versi 4.0 yang dapat diimplementasikan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, bagaimana memahami kerangka tersebut? Saya akan jelaskan. Kita awali dengan sebuah istilah yang sangat familiar, yakni IT atau Information Technology. Pertanyaannya adalah, apakah sesungguhnya yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi? Apakah teknologi atau informasi? Ataukah keduanya? Nah, berikut ini beberapa tanggapan dari mahasiswa terkait dengan pertanyaan dimaksud. Informasi dan teknologi keduanya sama-sama penting karena informasi dapat tersebar luas dengan cepat melalui teknologi informasi sebagai alat penyalur. Karena informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah atau diproses menjadi sebuah informasi yang digunakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dan informasi keduanya sama pentingnya, di mana teknologi dan informasi keduanya saling berkaitan antara satu sama lain, karena teknologi informasi atau IT merupakan alat serta sistem komunikasi yang dirancang khusus oleh manusia dengan tujuan mempermudah interaksi dan pertukaran informasi. Mungkin lebih penting teknologi, karena di dalam teknologi bisa terdapat informasi yang mungkin kita inginkan, dan semua informasi dapat tertuang dalam sebuah teknologi. Contohnya Google, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Itulah tadi beberapa pendapat dari kalangan mahasiswa. Nah, pada dasarnya, informasi adalah sebuah kebutuhan dalam sebuah organisasi. Karena organisasi tanpa informasi maka ia tak berdaya. Karena informasilah yang membuat roda organisasi tersebut bisa bergerak dalam mencapai visi dan misinya. Lalu bagaimana dengan teknologi? Sedangkan teknologi adalah sebuah ketersediaan atau supply dalam pemenuhan sebuah kebutuhan yang mampu mengolah data sehingga menghasilkan informasi tersebut. Nah, bicara tentang informasi yang dibutuhkan organisasi itu sebenarnya seperti apa? Tentu adalah informasi-informasi yang berkualitas. Nah, berikut kita lihat. Yang pertama adalah effectiveness. Artinya apakah informasi yang diharapkan itu bisa dihasilkan atau bisa diciptakan? Dan yang kedua adalah efisiensi. Artinya dalam menciptakan informasi, maka manfaatkan sumber daya yang ada. Artinya sesedikit mungkin memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan. Yang ketiga, confidentiality. Ini bicara tentang hak akses, artinya informasi yang hanya boleh diakses oleh orang-orang yang memiliki otoritas yang sah atas resource yang ada. Kemudian yang keempat adalah integrity. Integritas data atas informasi yang dihasilkan, artinya informasi yang tidak valid bisa merugikan atau bisa menyesatkan. Kemudian yang kelima adalah informasi yang up to date atau availability, artinya informasi yang dibutuhkan tersedia tepat pada waktunya. Yang keenam adalah reliability. Oleh karena informasi yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, maka informasi tersebut dapat dipercaya. Yang terakhir,
compliance, artinya dalam mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang memenuhi standar-standar yang berlaku. Nah, sekarang dari sisi teknologi sebagai supply, yang mana teknologi sebagai sumber daya kita kenal ada 4 bagian. Yang pertama adalah software, yang di dalam kerangka COVID, software ini disebut sebagai application. Yang kedua adalah hardware sebagai infrastruktur. Yang ketiga adalah infoware sebagai informasi. Yang keempat adalah brandware sebagai orangnya atau penggunanya itu sendiri. Nah, di sini jelas bahwa informasi sebagai sebuah kebutuhan organisasi dan teknologi adalah sumber daya yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan tersebut. Maka pertanyaannya adalah, dapatkah dipertemukan antara teknologi dan informasi tersebut? Lalu bagaimana bisa mempertemukan keduanya? Jawabannya adalah tentu dengan serangkaian proses di dalamnya yang harus dilakukan oleh organisasi itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Proses yang dimaksud di sini adalah proses manajemen atau tata kelola teknologi informasi. Yang dalam manajemen teknologi informasi oleh COVID membagi ada 4 domain proses di dalamnya. Yang pertama adalah planning and organization. Ini adalah domain perencanaan dan pengorganisasian yang terdiri atas 4 subdomain proses di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah pengadaan dan penerapan yang terdiri atas 6 subdomain proses. Kemudian yang ketiga adalah delivery and support, domain pemanfaatan dan pemeliharaan yang terdiri atas 13 subdomain proses di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah monitoring and evaluation, domain pengawasan dan penilaian, 4 subdomain proses yang ada pada domain ini. Kemudian, masing-masing domain tersebut terdiri dari sejumlah proses yang terkait dengan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sehingga dalam implementasi COVID secara umum, secara keseluruhan terdiri atas 34 proses. Dan inilah harus dimiliki atau dijalankan oleh perusahaan yang menganggap teknologi informasi sebagai salah satu sumber daya strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, sebagai penutup, itulah cara bagaimana memahami IT governance secara singkat, dan tujuan dari IT governance itu sendiri adalah untuk mengatur sistem tata kelola teknologi informasi sehingga dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis dalam sebuah perusahaan tersebut.